Saya pernah berpikir bahwa keluarga adalah tempat paling aman di dunia ini, tempat di mana cinta tak pernah memandang cacat atau rahasia. Sampai hari itu datang, hari ketika saya memohon operasi tulang belakang yang bisa mengubah hidup saya, tapi ayah dan ibu malah membelikan anak anjing lucu untuk adik perempuan saya, karena dia normal. Dan saat itulah saya sadar bahwa saya bukan hanya cacat secara fisik, tapi juga tak pernah benar-benar diterima sebagai diri saya yang sebenarnya. Nama saya Ardi. Saya berusia 24 tahun, tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta. Sejak kecil, tulang belakang saya bermasalah. Skoliosis parah yang membuat saya harus menggunakan kursi roda sejak remaja. Rasa sakit itu datang dan pergi seperti ombak, tapi yang lebih menyakitkan adalah tapan orang-orang di sekitar saya. Di dalam hati, saya sering bertanya, mengapa Tuhan memberi saya tubuh seperti ini? Apakah ini hukuman atas rahasia yang saya simpan rapat-rapat? Rahasia itu adalah bahwa saya mencintai laki-laki. Bukan perempuan seperti yang diharapkan keluarga Muslim konservatif kami. Saya tak pernah berani mengakuinya. Di Indonesia ini, menjadi gay sudah seperti membawa bom waktu. Keluarga bisa menolak, masyarakat bisa menghakimi, bahkan polisi bisa datang kapan saja. Tapi saya tak bisa mengubahnya. Cinta pertama saya muncul saat SMA, pada teman sebangku bernama Rio. Dia tak tahu, tentu saja. Saya hanya bisa memandangnya dari jauh, menyimpan rasa itu dalam diam yang menyiksa. Keluarga saya, ayah seorang pegawai negeri biasa, ibu guru dan adik perempuan saya, Lina, yang berusia 18 tahun. Lina adalah anak normal. Dia bisa berlari, tertawa bebas, dan menjadi kebanggaan orang tua. Saya adalah beban. Mereka tak pernah bilang langsung, tapi saya rasakan. Setiap kali dokter bilang operasi tulang belakang bisa membantu saya berjalan lagi, meski tak sempurna, mereka selalu bilang, nanti saja, nak. Biayanya mahal. Padahal tabungan keluarga ada, dari warisan kakek. Hati saya hancur setiap kali mendengar itu. Mengapa Lina bisa les piano, bisa beli baju baru, tapi saya harus menahan sakit? Apakah karena saya tak normal di mata mereka, bukan hanya karena kursi roda, tapi karena rahasia yang saya simpan? Saya sering menangis sendirian di kamar, membayangkan jika saya berani bilang, saya gay, Bu, ya. Pasti mereka akan bilang itu lebih buruk daripada cacat fisik. Suatu hari, saya bertemu Rea. Dia teman kuliah online saya, mahasiswa kedokteran di universitas yang sama. Kami bertemu pertama kali di KAI dekat kampus, saat saya butuh bantuan mengambil buku di perpustakaan. Rea tinggi, berkulit sawo matang, senyumnya hangat seperti sinar matahari pagi. Dia tak pernah memandang kursi roda saya dengan kasihan. Sebaliknya, dia bilang, kamu kuat sekali, Ardi. Aku salut. Perlahan kami sering bertemu. Obrolan kami mengalir, dari kuliah sampai mimpi masa depan. Rea tahu saya cacat, tapi dia tak pernah menjauh. Malah, dia yang mendorong kursi roda saya saat kami jalan di taman. Saat itu, hati saya berdegup kencang. Apakah ini cinta? Saya takut. Di negeri ini, cinta seperti ini bisa berakhir dengan penolakan bahkan kekerasan. Tapi Rea membuat saya merasa hidup. Rahasia saya mulai terungkap saat Rea bertanya, kamu pernah pacaran? Saya diam, hati saya berperang. Ingin bilang bahwa saya mencintainya, tapi takut. Akhirnya saya bilang belum. Karena aku berbeda. Rea memandang saya dalam. Berbeda bagaimana? Saya menunduk. Malam itu saya pulang dengan hati campur aduk. Beberapa minggu kemudian dokter spesialis tulang belakang di RSUD bilang operasi bisa dilakukan sekarang. Biayanya sekitar 200 juta, tapi dengan bis dan tabungan bisa tercor. Saya pulang dengan harapan besar. Saya ceritakan pada ayah dan ibu. Yah, Bu, dokter bilang ini kesempatan.
Aku bisa berjalan lagi. Ayah diam lama. Ibu menatap saya dengan mata sayu. Kita pikir-pikir dulu, nak. Hati saya tenggelam. Mengapa selalu begini? Apakah mereka tak ingin saya sembuh karena takut saya jadi mandiri, atau karena mereka sudah terbiasa melihat saya sebagai yang kecacat? Malam itu, saya cat Rea. Aku butuh kamu. Dia datang ke rumah saat orang tua tidur. Kami duduk di teras. Saya ceritakan semuanya. Air mata saya jatuh. Rea memeluk saya pelan. Ardi, kamu berhak bahagia. Dengan atau tanpa operasi, aku di sini. Saat itu, saya sadar. Cinta Rea adalah cahaya di kegelapan saya. Tapi bagaimana jika keluarga tahu? Bagaimana jika mereka memilih Lina lagi, seperti selalu? Hati saya seperti terbelah dua setiap kali memikirkan pilihan keluarga. Mengapa operasi yang bisa memberi saya kesempatan berjalan lagi selalu ditunda? Apakah karena biaya atau karena mereka sudah menerima saya sebagai yang cacat yang tak perlu diubah? Tapi yang lebih dalam, saya takut mereka curiga atas rahasia saya. Di keluarga kami, pembicaraan tentang yang seperti itu selalu dihindari, seolah tabu besar. Rea menjadi penyangga saya. Kami semakin dekat. Dia sering datang pura-pura sebagai teman kuliah. Kami berbicara berjam-jam tentang mimpi. Rea ingin jadi dokter spesialis ortopedi, membantu orang seperti saya. Suatu hari aku yang operasi kamu, katanya sambil tersenyum. Hati saya meleleh. Apakah ini nyata? Di tengah masyarakat yang sering menolak kami, Rea memberi harapan. Tapi konflik dalam diri saya semakin kuat. Saya ingin bilang pada Rea bahwa saya mencintainya lebih dari teman. Tapi takut. Jika dia menolak, saya kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar peduli. Malam-malam, saya sering terbangun karena sakit punggung, tapi lebih sakit hati memikirkan masa depan. Apakah saya akan selamanya sendirian dengan kursi roda dan rahasia ini? Suatu sore, Lina pulang dengan wajah cerah. Kak, ayah bilang mau beliin aku anjing. Lucu banget, Golden Retriever. Saya tersenyum paksa. Lina memang suka hewan, tapi hati saya curiga. Beberapa hari kemudian, saya dengar ayah dan ibu berbisik di ruang tamu. Biaya operasi Ardi terlalu mahal. Mending buat Lina saja, dia kan normal, bisa nikmati hidup. Kata normal itu menusuk seperti pisau. Saya pura-pura tidur, tapi air mata mengalir. Mengapa Lina selalu diprioritaskan? Karena dia bisa berjalan, bisa menikah, punya anak. Saya hanya beban. Dan jika mereka tahu saya gay, pasti lebih buruk. Di Indonesia, banyak cerita teman online yang ditolak keluarga gara-gara itu. Ada yang diusir, ada yang dipaksa sembuh dengan ruyah. Saya ceritakan pada Rea. Kami bertemu di taman dekat rumah. Mereka mau beli anjing untuk Lina, tapi operasi aku ditunda lagi. Rea marah. Itu tidak adil, Ardi. Kamu berhak. Dia pegang tangan saya. Saat itu, dunia seperti berhenti. Aku suka kamu, Rea. Lebih dari teman. Kata-kata itu keluar begitu saja. Rea diam, hati saya berhenti berdetak. Lalu, dia tersenyum. Aku juga, Ardi. Sejak pertama kali. Kami berpelukan di sana, di bawah pohon beringin. Bahagia yang selama ini saya impikan. Tapi juga takut. Bagaimana jika ketahuan? Beberapa hari kemudian, anak anjing itu datang. Lina girang sekali, beri nama Milo. Keluarga bahagia melihat Lina bermain dengan Milo. Saya tersenyum dari kursi roda, tapi dalam hati hancur. Uang yang seharusnya untuk operasi saya, habis untuk itu. Ayah bilang, Lina butuh teman, nak. Dia kesepian. Kesepian. Saya yang kesepian seumur hidup.
Tapi saya diam. Rea marah saat tahu. Kamu harus bicara, Ardi. Tapi saya takut. Bicara berarti mungkin kehilangan segalanya. Konflik semakin dalam. Saya mulai berpikir untuk pergi mandiri meski dengan kursi roda. Tapi bagaimana? Rea janji bantu. Kita bisa bersama. Cinta kami tumbuh dalam diam, tapi bahaya mengintai. Suatu hari, tetangga melihat kami terlalu dekat. Gosip mulai beredar. Hati saya perang. Antara cinta pada Rea yang memberi kekuatan dan keluarga yang meski menyakitkan, tetap keluarga. Apakah saya siap kehilangan mereka demi kebenaran diri? Rasa sakit di tulang belakang semakin sering datang, seperti mengingatkan bahwa waktu saya terbatas. Tapi yang lebih menyakitkan adalah pengkhianatan keluarga. Milo, anak anjing itu, menjadi simbol segalanya. Lina bahagia bermain dengannya setiap hari. Saya melihat dari jendela, iri yang tak terkira. Mengapa mereka memilih kebahagiaan normal untuk Lina, tapi abaikan penderitaan saya? Rea semakin sering datang. Kami mencuri waktu bersama, berbicara tentang masa depan. Setelah operasi, kita bisa jalan-jalan ke Bali, katanya. Harapan itu membuat saya bertahan. Tapi rahasia kami mulai bocor. Lina curiga. Kak Ardi sering ketemu cowok itu ya? Teman kuliah, katanya. Saya panik. Jika Lina tahu, pasti cerita pada orang tua. Di keluarga kami, agama kuat. Ayah sering bilang yang seperti itu dosa besar. Saya ingat berita tentang Raya di tempat gai, orang-orang dihukum. Takut itu menggerogoti saya setiap malam. Suatu malam, saya konfrontasi ayah. Yah, operasi itu penting. Aku bisa berjalan lagi. Ayah diam. Kita sudah pakai uangnya untuk Milo. Lina senang sekali. Hati saya remuk. Lina normal, yah. Kamu. Ya begitu. Kata itu keluar. Ya begitu. Artinya cacat, beban. Saya menangis. Aku juga anak Yah. Tapi ayah pergi. Ibu hanya bilang, sabar, nak. Ini ujian. Rea tahu dia marah besar. Mereka egois. Kami semakin dekat, saling menguatkan. Cinta kami tumbuh dalam tekanan seperti bunga di celah batu. Tapi konflik internal saya hebat. Apakah layak bertahan demi keluarga yang tak menerima saya utuh? Akhirnya, rahasia terbongkar. Lina melihat pesan di ponsel saya saat saya tidur. Kakak Gai. Dengan Rea itu. Dia cerita pada ayah ibu. Malam itu, rumah seperti neraka. Ayah marah besar. Kamu bikin malu keluarga. Dosa. Ibu menangis. Kami sudah susah rawat kamu yang cacat, sekarang ini lagi. Lina bilang, aku takut, Kak. Kamu aneh. Saya hancur total. Rea datang saat mendengar. Dia bela saya. Ardi baik, Pak. Dia berhak dicintai. Tapi ayah usir Rea. Jangan datang lagi. Saya dikurung di kamar. Mereka bilang maut sembuhkan saya dengan doa dan ruyah. Hati saya mati. Pengkhianatan terasa bukan hanya soal operasi, tapi penerimaan. Mereka lebih memilih normalitas Lina daripada anak mereka sendiri. Tapi di tengah kegelapan, Rea hubungi saya diam-diam, aku tunggu kamu. Kita kabur jika perlu. Harapan kecil menyala. Pengkhianatan itu seperti badai yang menghancurkan segalanya. Setelah rahasia saya terbongkar, rumah tak lagi rumah. Ayah tak bicara dengan saya, ibu hanya menangis diam-diam, Lina menghindar. Milo menggonggong riang seolah mengejek penderitaan saya. Operasi. Sudah tak ada harapan. Uang habis untuk kebahagiaan normal. Hati saya penuh amarah dan kesedihan. Mengapa keluarga yang seharusnya melindungi malah menghancurkan?
Di masyarakat Indonesia ini banyak seperti saya yang disembunyikan atau ditolak. Saya baca cerita online, air mata jatuh. Apakah nasib saya sama? Rea tetap setia. Kami bertemu diam-diam di luar. Aku cinta kamu, Ardi. Tak peduli apa kata mereka. Kata-katanya seperti obat. Kami bermimpi hidup bersama, jauh dari penolakan. Tapi realita pahit. Saya masih bergantung pada keluarga untuk biaya hidup, obat, segalanya. Konflik semakin memuncak saat ayah bawa Usta untuk ruyah. Ini pengaruh setan, katanya. Saya dipaksa ikut, tapi hati memberontak. Ini bukan penyakit, Yah. Ini aku. Untuk pertama kali, saya berteriak. Ayah tampar saya. Kamu tak tahu malu. Malam itu, saya putuskan kabur. Dengan bantuan Rea, saya keluar rumah tengah malam. Kami ke kosan Rea. Untuk pertama kali, saya merasa bebas. Tapi juga takut. Bagaimana hidup dengan kursi roda, tanpa keluarga? Rea rawat saya. Dia cari ino operasi murah dengan beasiswa medis. Harapan kembali. Tapi keluarga cari saya. Dina telepon, Kak pulang. Ayah sakit gara-gara kamu. Rasa bersalah datang. Apakah saya egois? Meninggalkan mereka demi cinta. Hati saya perang lagi. Rea bilang kamu berhak bahagia sendiri. Kami jalani hari-hari penuh cinta, meski sederhana. Tapi gosip menyebar. Tetangga tahu polisi pernah datang ke kosan lama Rea. Takut kami lari lagi. Hidup bersama Rea seperti mimpi di tengah mimpi buruk. Kami tinggal di kosan kecil, dia kuliah sambil kerja paruh waktu untuk biaya saya. Cinta kami semakin dalam, saling menguatkan di saat sulit. Tapi luka dari pengkhianatan keluarga tak pernah sembuh. Setiap malam saya mimpi ayah, ibu, Lina, dan Milo. Rasa rindu bercampur amarah. Sakit tulang semakin parah tanpa pengobatan rutin. Rea cari dokter teman, dapat diskon untuk konsultasi. Operasi masih mungkin, tapi butuh waktu kumpul uang. Saya nod, tapi dalam hati putus asa. Apakah saya akan selamanya begini? Keluarga akhirnya hubungi. Ibu telepon, menangis. Pulang, nak. Kami khawatir. Tapi saat saya tanya operasi, diam Lina bilang, Kak, Milo kangen. Hati saya sakit. Mereka masih prioritaskan yang normal. Rea dorong saya untuk mandiri. Kami datar komunitas disabilitas dan online. Di sana saya temui banyak cerita serupa. Penguatan datang. Tapi tekanan masyarakat besar. Berita rayal membuat kami waspada. Suatu hari ayah datang ke kosan. Kamu bikin kami malu. Dia marah lihat Rea. Tapi kali ini saya lawan. Yah, aku cinta Rea. Dan aku butuh operasi, bukan anjing untuk Lina. Ayah diam pertama kali, dia lihat saya menangis bukan karena sakit isik, tapi hati. Kami takut, nak. Di masyarakat ini. Percakapan itu buka sedikit pintu. Ayah pulang tanpa marah besar. Harapan kecil. Tapi konflik puncak datang saat Lina kecelakaan kecil bermain dengan Milo. Keluarga panik, hubungi saya. Saya pulang sebentar. Di sana, lihat mereka rapuh. Ibu peluk saya. Makan ibu. Tapi saat bicara operasi, masih ragu. Rea datang jemput, tapi ayah tolak. Dia yang rusak kamu. Malam itu, saya putuskan tinggal sementara untuk lihat perkembangan. Hati saya hancur lagi. Cinta Rea keluarga. Akhirnya, setelah badai panjang, cahaya kecil muncul. Lina yang mulai paham. Dia lihat saya menderita, baca ino tentang dan disabilitas. Kak, aku salah. Soal Milo. Kata-katanya seperti balsem. Ayah dan ibu perlahan berubah. Mereka ikut konseling keluarga di masjid yang toleran.
Tak langsung terima orientasi saya, tapi mulai paham bahwa cinta tak salah. Kami ingin kamu bahagia, nak. Meski sulit. Operasi akhirnya disetujui. Mereka jual aset kecil, Rea bantu cari donasi dari komunitas. Operasi berhasil partial, saya bisa berdiri dengan tongkat, meski tak sempurna. Rea selalu di sisi. Kami tak nikah resmi, tapi hidup bersama dalam damai. Keluarga datang berkunjung, meski canggung. Dina bawa Milo, kami tertawa bersama. Tak ada akhir sempurna di negeri ini. Penolakan masih ada di luar. Tapi di dalam hati, saya temukan penerimaan. Cinta Rea, pengertian keluarga perlahan membuat saya kuat. Keluarga adalah ujian, tapi juga anugerah. Saya belajar memakan dan mereka belajar menerima. Hidup berlanjut dengan cacat, dengan cinta yang tetap normal, tapi penuh makna. Kini saat melihat Milo berlari, saya tersenyum. Bukan iri lagi, tapi syukur. Karena dari pengkhianatan itu, saya temukan diri sejati.